Halo semua, balik lagi sama gua Yuda Dan gue Jo. Kalau lu nanya nih panas-panasan kenapa nih? Kita mau bikin Pips Talk nih. Tapi Pips Talknya beda sama yang lain. Kalau yang sebelumnya kita itu biasanya di studio ya, kali ini kita mau jalan-jalan. Saya jalan-jalan gitu. Sekalian kita explore keluar. Dan kali ini kita mau ngunjungin suatu vape store di Bekasi. Kita bakalan kunjungin tempatnya sama kita ngobrol-ngobrol tentang seputar vape. Biar orang nggak salah paham itu tentang vape itu apa sebenarnya sih gitu. Ya kan kayak vape masih polemik nih, makanya kita kesono sekalian interview yang orang yang punya kapabilitas soal vape juga nih. Ya kayak gitulah. Pokoknya langsung aja kali ya kita Ya soalnya perjalanan. panas juga nih, Cuk. Soalnya panas juga nih karena kita siang bolong banget nih. Pokoknya kita langsung berangkat aja lah, oke? Ya. Oke. Oke guys, jadi gue udah nyampe di tempatnya itu Detos Vape di Bantar Gebang. Di belakang gue ini bawahnya itu tempat kopi namanya Single Coffee. Nah, Detos Vape-nya ada di atas. Mungkin kalau buat alamatnya ya, alamatnya nanti kita lebih jelasnya di bawah deh. Gitu. Jadi biar yang mau kesini jadi biar bisa langsung ke alamatnya atau langsung ke Instagramnya aja di sini nanti gue cantumin, oke? Jadi mau seberapa lama kali kita langsung masuk ke dalam buat ngobrol-ngobrol sama orang di dalam seputar vape. Jadi langsung masuk aja, oke? Oke. Halo semua, sekarang gue udah di tempatnya nih, sebelah gue juga udah ada founder dari Detos Vape-nya nih. Jadi kalau misalnya, kan biasanya kan kalau di Pips Talk ini kan kita biasanya kan ngobrol-ngobrol cuma opini doang nih Jo. Kalau misalnya kita doang. Iya. Nah kalau di sini berbeda nih, lebih apa ya, lebih formatnya agak lebih serius lah. Karena juga kita kenapa ngundang orang buat ngobrol bareng karena kita juga ibaratnya kita belum tahu juga Masih nol lah, masih nggak tahu soal vape-nya. Si Bro Apip ini dia punya kapabilitas dah untuk ngomongin vape ini, jadi nggak asbun gitu kan. Kalau kita kan biasanya opini-opini doang. Ini bisa dibilang hampir bisa dibilang legit lah kan dari keluar dari mulut dia gitu. Jadi mungkin sebelum kita udah sesi tanya sambil ngobrol-ngobrol, kita boleh tahu dulu nih. Iya, biar. Mungkin lu boleh kenalan dulu kali. Halo, nama gue Afif. Gue salah satu founder dari Detos Vape. Mungkin gue di sini bakal jadi narasumber buat acara dari For Pips ini. Oke. Mungkin gue langsung buka tanya jawabnya aja. Mungkin kita nggak tanya jawab, mungkin agak ngobrol-ngobrol. Iya, Jadi ngobrol-ngobrol. lebih enjoy lah gitu. Langsung pertanyaan pertamanya kali Jo, biar Iya, boleh buka. Oh ya, oke. Jadi kan gini Pep ya, gue ini kan masih nol banget nih soal vape ya. Masih, maksudnya nggak tahu apa-apa lah. Maksudnya dari liquid aja, sapnik atau segala macam gue nggak tahu nih. Nah, vape itu atau pods itu kan masih jadi polemik nih. Iya. Polemik maksudnya masih ada kontra, ada pro-nya juga gitu. Nah sebenarnya vape itu apa sih gunanya? Atau ada untuk kesehatan juga atau hanya untuk alternatif rokok aja sebenarnya? Oke, gue jawab dulu satu-satu ya. Iya. Vape itu sebuah alternatif bagi seorang perokok yang ingin tetap merokok tapi mengurangi resikonya. Nah, jadi diciptakanlah sebuah alat bagi seorang perokok yang ingin beralih dari rokok biasa jadi rokok elektrik yang bahayanya lebih sedikit, walaupun tetap ada bahayanya juga. Oke. Berarti emang vape itu sendiri diciptainnya emang buat Alternatif. Makanya sendiri. selalu dibilang bahwasannya vape itu tidak diperjualbelikan untuk orang yang bukan merokok. Untuk bukan perokok. Bukan perokok. Jadi kalau misalnya lu bukan ngerokok, lu emang nggak tergantungan sama nikotinnya rokok, nggak usah nge-vape. Oh gitu. Karena fungsinya itu tuh menggantikan nikotin rokok yang ada di dalam rokok itu tuh menjadi ke liquidnya. Essence liquid itu kan ada nikotin, ada Iya. bahan-bahan bahan-bahan yang relate lah untuk dimakan. Karena terbuat dari bahan-bahan makanan juga essence liquid itu. Berarti kan lu bilang kalau misalkan orang itu nggak ngerokok, tapi dia ingin nyoba vape itu sendiri, menurut lu gimana tanggapannya? Kalau gue sebagai seorang yang peduli sama vapers dan peduli sama orang-orang yang banyak ya, mending nggak usah. Mending nggak usah ya. Kenapa? Karena tubuh lu itu tidak terlalu butuh ekstra nikotin, kecuali lu emang perokok berat ya. Iya. Nah, nggak masalah, karena itu mengurangi juga. Karena ada juga efeknya itu beberapa teman-teman gue juga yang awalnya perokok berat tiba-tiba pindah ke vape, terus rokoknya berhenti,
terus dia lama-lama bosan juga nge-vape, ujung-ujungnya berhenti kedua-duanya. Berarti dua-duanya berhenti stop. Iya, berarti kan bagus untuk kesehatan kan, tidak merokok dan tidak nge-vape. Berarti lu nggak menganjurkan orang itu untuk ke vape kalau emang dia udah merokok. Iya, karena kalau untuk gaya-gayaan sayang. Oh, benar. Karena fungsinya itu tuh orang suka salah mengartikan gitu loh. Ah biar keren gue nge-vape deh kayak gitu. Lu denger itu vape jangan buat gaya-gayaan. Iya. Itu buat alternatif rokok. Alternatif Mungkin, rokok. kan gue nanya soal perspektif gue kan gue kebetulan perokok nih Beb ya. Bagi gue nih untuk sekarang nih, untuk dari segi budget sebenarnya vape sama rokok itu mahal mana sih? Soalnya kan kalau gue dari maksudnya ribet nggak ribet nih ya, gue mendingan beli rokok. Gue beli sebatang, sama rokok langsung gue isep gitu. Kalau misalnya gue ngeliat vape tuh kayak ribet, koil lah, apalah, kapas lah, inilah. Terus yang mana buat untuk nge-startnya pun butuh budget yang nggak dikit gitu. Untuk budgeting menurut lu gimana? Lebih murah rokok atau vape? Gue fair aja gini. Iya. Kan gue udah jelasin tadi bahwasannya fungsinya vape itu untuk mengalihkan dari perokok aktif yang Iya. merokok biasa menjadi alternatif rokok, yaitu vape, ya kan? Iya. Nah, kalau dibilang dari segi budget, tergantung lu dulu. Kalau lu seorang perokok berat, bisa sehari sebungkus, anggapnya 20.000 satu bungkus. Gue nggak tahu Oke. harga rokok berapa sekarang. Ada yang bisa 35. Karena terakhir gue lihat sih di Marlboro itu 35.000, ya kan. Jadi menurut gue lebih murahan vape karena satu bulannya vape itu mungkin di awal lu belinya agak mahal, tergantung budget lu juga. Ada dari Untuk 300. awal startnya itu bisa dari range 300 itu udah siap pakai kok. 300 bersama liquid. Iya udah. Nah satu bulannya itu lu paling cuman misalnya lu pakai pengguna pods, lu cuman beli liquid, misalnya kebutuhan lu untuk satu bulan itu 2 botol. Satu botol itu 150.000. Anggaran range rata-ratanya aja ya 150.000. Berarti satu bulan 300.000. Lu pengguna pods, berarti lu nyetok koil itu sekitar 3 piece lah, sekitar 150.000. Jadi sekitar 450.000 itu satu bulan. Satu bulan seterusnya ya. Sedangkan rokok itu 20.000 dikali 30 hari 600.000, lu bisa ngehemat 150.000. Nah belum lagi kalau misalnya lu yang ketergantungan banget kan, yang sehari 2 bungkus berarti 50.000 lah jeleknya ya kan. 50.000 satu bulannya berarti 1.500.000. Sedangkan pengeluaran vape itu cuma 450.000. Paling jelek-jeleknya lu 600.000 lah karena lu ada tambahan liquid atau segala macamnya. Itu kalau borosnya lah ya. Itu kalau borosnya, iya. Jadi sebenarnya cuma kelihatan di awalnya doang kalau mahal sebenarnya. Bener, mahal di awal tapi untuk pengeluaran sebulannya itu lebih murah. Nah terus tanggapan lu nih Pip, soal kan study case yang gue temuin katanya entah itu berita reliable atau enggak dari story orang atau berita-berita yang beredar itu katanya banyak masalah vape yang mengancam nyawa ya. Ya juga berbahaya. Kayak meledak, apa tuh segala macam, ke rumah sakit gara-gara paru-parunya apa segala macam gitu. Itu menanggapinya lu gimana? Apa itu berita itu sebenarnya benar atau cuma berita yang bikin-bikin untuk menjatuhkan vape aja? Sebenarnya gini, ini pernah kasus ini dirusuhin di Amerika. Gue lupa bulannya kapan, pokoknya tahun lalu sempat sampai Donald Trump turun tangan kan masalah soal vape ini? Regulasi vape yang ada di US. Sebenarnya kata gue, penggunaan vape yang sebenarnya itu menggunakan liquid yang bernikotin dan essence. Tapi penggunaannya itu sempat disalahgunakan sama beberapa oknum, seperti pengisian liquidnya itu diganti dengan THC atau liquid narkoba. Itu yang berbahaya. Sedangkan setelah diteliti, liquid yang diedarkan, yang beregulasi, yang bercukai yang ada di Indonesia ataupun di dunia, itu semua menggunakan bahan nikotin dan essence aja. Terus juga biasanya sih grup WhatsApp keluarga tuh yang bahas tuh, oh jangan nge-vape, ntar lu kayak gini gitu. Selama 10 tahun penelitian ini sih mungkin penyebab penyakit dari penderita vape itu nggak ada. Bisa dibilang sebenarnya nggak ada? Sebenarnya nggak ada. Efeknya itu masih dalam penelitian lanjut. Oke. Ya kan? Tapi kalau udah rokok itu udah jelas gejalanya apa dan dokter pun udah menyarankan bahwasannya tidak merokok, ya kan? Karena terlalu bahaya. Nah, sedangkan vape itu beberapa oknum, ini gue sempat nanya sama temen gue, salah satu influencer dari vape. Nah, itu dia ngomong bahwasannya bahan-bahan yang digunakan vape itu reliable untuk digunakan oleh tubuh. Karena kan awamnya pada bilang kayak gini, liquid vape itu terbuat dari bahan kimia, sedangkan tubuh kita itu semuanya terbuat dari bahan kimia, dari sebenarnya darah,
Komponen-komponennya itu seperti aseton, etanol, badan keton, hidrogen, CO2, semua itu bahan-bahan kimia. Reliable selagi menggunakan bahan nikotin pure dan essence makanan. Sedangkan nikotin itu sebenarnya bisa didapat juga dari kopi ataupun teh. Itu terkandung nikotin di dalam minuman yang biasa diminum orang-orang gitu. Nah itu gue juga mau tanya tuh, tadi kan lo ngomong tuh sempet ada liquid yang orang-orang ganti kayak ada tanda kutip narkotikanya ya. Kayak misalnya yang lebih negatifnya lah. Nah ada juga nih orang kayak oknum yang bikin liquid yang nggak ada label BPOM. Itu gimana tuh? Atau tanda kutip ilegal lah ya? Sebenarnya BPOM itu nggak mendukung adanya vape. Justru Menteri Kesehatan yang mendukung. Bahwasannya Menteri Kesehatan kita itu kan seorang dokter. Dia pernah mengeluarkan statement bahwasannya jangan pernah membicarakan hal yang kita tidak ketahui atau tidak kuasai. Sedangkan tahun 2018 regulasi vape udah disahkan dengan pertimbangan bahwasannya vape itu tidak boleh dijual bebas dengan underage. Regulasi yang udah ditetapkan seperti boleh dijual untuk para pengguna rokok, ya kan? Dan sedangkan store-store yang ada di Indonesia ini sudah sudah memperhatikan regulasi itu. Makanya semuanya udah pakai cukai kan liquidnya. Begitu. Jadi otomatis ini gue pernah dapat cerita juga sih. Kalau misalnya untuk pembuatan liquid itu bukan cuman orang pemerintahan aja yang mengawasi, tapi ada beberapa oknum-oknum yang berkepentingan di situ mengawasi bahan-bahan pembuatan liquid. Jadi cukai yang dikeluarkan untuk liquid itu juga nggak sembarangan. Jadi kalau misalnya ada liquid yang nggak bercukai, boleh jadi pertanda tanyaan, tapi coba ditanyakan dulu sama orangnya. Terkadang liquid itu di kotaknya itu tuh ada cukainya, tapi pas di botolnya nggak ada. Banyak yang kayak gitu. Dan itu nggak ada yang salah, karena mereka biasanya pasti membeli dari store-store terdekat. Jadi semuanya itu tuh udah ada regulasinya, udah ada peraturannya. Ini gue bukan jadi seorang dokter, cuman ini info sedikit yang gue tahu. Sama ini Beb, kan banyak nih oknum-oknum yang ngejual barang entah tuh vape atau liquid itu kan dengan ya biasa bilang KW atau palsu gitu ya. Kalau anak-anak vape bilangnya ngeklon, bener nggak? Iya benar. Yang ngeklon. Itu dari segi budget juga kan, dari segi harga, price maksudnya itu kan lebih murah nih. Dibanding lu ngejualnya kan lu kan otentik nih, maksudnya udah izin perajinan segala macam gitu kan. Menurut lu itu lu masalahnya sih sama mereka gitu yang jual kayak begitu? Jujur gue sendiri nggak mempermasalahkan, karena yang seharusnya memperhatikan itu pemerintah sendiri. Jujur gue nggak bisa mengontrol seluruhnya barang-barang klon itu, karena gue siapa gitu. Karena banyak orang yang berkepentingan juga di dalam barang-barang klon itu. Bisa aja orang-orang yang nggak berkepentingan itu tuh punya pengaruh besar di belakang gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Selagi masih ada online shop, gua rasa pasti bakal beredar juga barang-barang klon. Nah, soal ngeklon nih sebenarnya gue belum terlalu ngerti. Ngeklon itu maksudnya bener-bener sama dengan rasa yang sama, atau sebenarnya itu dari segi kualitas itu emang jauh banget gitu, Pip? Maksudnya ini asli, ini palsu, itu bener-bener jauh banget, atau dari segi alatnya cuma sama aja gitu? Ngeklon itu maksudnya apa gitu? Ngeklon itu kalau gue pikir dan gue lihat dan pernah gue coba juga ya. Iya, karena kan kita nggak usah munafik sini. Iya, karena kan gue juga orangnya kepo. Terus juga kalau ngeliat harganya juga tergiur. Giur pasti. Barang-barang klon itu cuma dari bentuknya aja sama, tapi semuanya berbeda dari bahan. Kalau misalnya liquid itu tuh labelnya sama gitu kan, kita nggak usah nyebut merek liquidnya apa, mirip banget tapi rasanya berbeda. Dan kita nggak pernah tahu itu bahannya terbuat dari apa. Apakah benar dari essence makanan dan pure nikotin atau bahan-bahan lainnya, kita nggak pernah tahu. Jadi itu sangat berbahaya dan gue nggak merekomendasikan. Tapi kalau kalian tetap memaksa membeli, ya itu terserah kalian. Yang rugi kalian, yang sakit kalian gitu. Jadi kalau saran gue sih, lu pade yang mau nge-vape gitu, mending lu keluarin budget lebih dikit lagi buat beli atau autentiknya atau originalnya, daripada lu harga murah nih, lu ambil aja nanti kesehatan lu kan atau apa yang terjadi sama lu kan, itu misalnya lu sakit nih, budgetnya lebih gede lagi kan cuy. Iya kan? Lagian juga autentik juga kualitas juga udah terjamin. Iya, terjamin. Dengan amannya juga. Nah gue juga mau tanya nih, lu kan sebagai founder sini, ada nggak sih kalau ada anak-anak kecil beli vape itu underage lah, ibaratnya di anak di bawah umur lah. Nah, lu sebagai founder memperbolehkan anak itu membeli dengan keidealisan lu, atau lu tetap aja narik demi untuk yang mana itu keuntungan, ya menguntungkan lu sendiri gitu. Benar.
Kalau gue secara pribadi sih gue jujur menolak. Bener-bener menolak nih. Gue menolak. Nggak nge-branding karena hidup. Enggak. Walaupun dia Karena belinya, itu semua walaupun dia belinya banyak gitu ibaratnya gitu. tetap. Karena di sini gue mempertahankan komunitas yang udah susah diperjuangkan sama teman-teman vapers lainnya. Oke. Yang untuk ngeluarin regulasi 2018 itu susah banget. Kalau dulu orang jualan itu tuh biasanya ada kayak razia-razia kayak gitu. Oke, kan iya. banyak banget yang kasihan toko-toko Iya. vape. Gue berusaha untuk mempertahankan itu walaupun duitnya banyak, walaupun apapun yang terjadi gue bakal nolak. Kecuali dia bawa orang tuanya yang beli, terus orang tuanya yang ngasih ke anaknya. Beda urusan. Itu beda urusan karena gue menjual ke bapaknya bukan ke anaknya. Balik lagi ke tanggung jawab orang tuanya. Tanggung jawab Masa orang gue harus ngajarin orang tua? Kita nggak mungkin juga. Bukan Iya, urusan mungkin kan. Ini di luar topik juga nih, Beb. Tadi kan lu bilang lu nggak bakal menjual yang underage. Yang mana di era sekarang nih kita nggak bisa ngukur umur dari mukanya dong nih. Ada misalnya muka tua ternyata umur muda gitu. Ada yang ini. Nah, apakah lu saat orang beli lu mau nanya KTP-nya atau nanya umurnya, identitasnya gitu? Gue pasti menanyakan kalau misalnya gue ragu, termasuk teman-teman yang ada di sini mau Oke. itu partner gue ataupun yang bekerja di Iya. sini juga pasti menanyakan itu. Oke. Wajib. Tapi kalau misalnya umurnya muda tapi mukanya boros, itu bukan salah gue dong. Oh, ya kan? oke. Itu namanya kecolongan menurut Iya. gue. Kalau misalnya udah dia bilang, "Bang, gue underage, gue pengen berhenti ngerokok, gue pengen mencoba vape untuk kesehatan gue," itu gue tetap nggak bakal jual itu, walaupun tujuannya baik. Tapi Oke. gue bilang misalnya, "Bang, bulan depan gue udah umur 18 tahun nih, gue Kalau nggak tahun boleh." ya, bukan 17 ya? Iya, 17. 18 tahun nih, gue boleh nge-vape nggak? Tunggu aja bulan depan, bro. Iya. Sabar-sabar aja dulu. aja. Mana tahu pas lu dengan sabarnya itu nggak nyentuh rokok selama lu mau coba vape, kan bulan depan nih umur lu 18 nih. Lu nggak ngerokok tuh, mana tahu lu bener-bener nggak ngerokok dan ujung-ujungnya nggak beli vape. Jadi lu sehat gitu loh. Gue juga mau nanya nih, kan di Detox Vape ini kan berarti peraturannya juga lumayan inilah ya, ngikutin peraturan lah ya. Iya. Apa semua vape store sama kayak lu gitu? Wah, gua nggak bisa ngejamin itu. Berarti tergantung dari vape store itu sendiri. Tapi Dari setahu polusi gua, dari vape store sendiri ya? iya, itu balik ke peraturannya masing-masing Oke. sih. Tapi setahu gua selagi di bawah APVI nggak ada yang ngejual di bawah 18 tahun sih. Setahu gua ya, Untuk APVI itu tadi apa itu, Beb? organisasi yang menaungi vape gitu, Oh. yang memberikan regulasi. Oke. Gitu-gitu. Nah, mungkin masuk ke ini kali ya, udah tips and trick mungkin ya. Tips maksudnya kan lu kan ini, lu sebagai founder nih, pasti lu kan untuk membangun ini kan atau menjadi seperti ini kan itu butuh berdarah ibaratnya ya. Nah, Perjuangan lah ibaratnya. buat orang yang memulai nih, Pip, gue pengen vape gitu. Lu ada tipsnya nggak sih? Berarti kita masuk ke sesi tips and trick. Iya. Kalau berbisnis vape itu jujur, kalau berbicara secara bisnis, ini sebuah bisnis yang sangat menguntungkan karena kita menjual sebuah kebutuhan orang yang orang itu bakal balik lagi, ya kan? Sebuah Oke. kebutuhan gitu kan, Adiktif lah. adiktif ya kan. Nah, jadi menurut gua sangat menguntungkan, Oke. apalagi untuk balik modalnya itu sangat cepat. Misalnya lu naruh modal berapa 100 juta gitu, Iya. itu pasti bakal balik modal sama 6 bulan pasti. Ya nggak tahu juga sih kalau lu jual di tengah hutan, gue juga nggak tahu ya gimana ya. Iya. Nggak tahu ada beruang yang nge-vape, gue nggak tahu. Jadi ini dari segi bisnis sangat menguntungkan. Selagi masih legal di Indonesia, gue rasa vape bakal maju terus. Tipsnya ya, Jadi bener-bener dari awal banget. atlet COD kalau bilang gue sebutnya dulu. Apa tuh atlet COD? Iya ya, pokoknya ada barang murah, lu jual ke orang lebih mahal kan, dapat cuan juga. Oh, iya, betul. Jadi berawal dari COD kayak dulu nih. Iya, gue dulu itu COD-an, mainnya COD-an. Panas-panas trik-trik ya. Iya. Pokoknya lu jangan pernah ngutamain, ini kan termasuk hobi ya. Jangan jadiin awal hobi lu itu duit semuanya. Kalau lu udah berpikiran bahwasannya ini duit, lu nggak bakal happy ngejalaninnya. Tapi kalau lu berpikir bahwasannya gue pengen ngebawa teman-teman gue yang ngerokok jadi nge-vape nih biar lebih sehat, Iya. mungkin kedepannya lu bakal bisa maju. Terus juga untuk tipsnya itu lu harus bisa baca pasar. Oke. Baca pasar lu sendiri, teman-teman lu gimana, misalnya teman-teman lu tajir-tajir banget gitu kan, yaudah deh gue jual barang-barang yang high end gitu, biar lu juga dapat duitnya lebih gitu kan. Tapi kalau teman-teman lu yang notabene benar-benar pure mahasiswa yang jajan lu masih dibatasin sama orang tua,
Coba lu ajak pelan-pelan dari ngejual barang-barang yang murah-murah dulu. Terus mereka udah ada budget yang lebih, baru lu racunin lagi tuh. Iya. Yang lebih mahal gitu. Nah kalau tadi kan untuk pemula untuk yang mau bikin nih. Nah kalau untuk pemula untuk usernya nih, biasanya kan kalau gue ya kalau kacamata gue nih, gue misalnya mau terjun di vape nih, Pip. Nah terus gue pengen ke store-nya. Aduh, canggung nih. Kalau lu sendiri ada tips nggak sih biar, kalau lu tau pendekar nggak kalau di kopi itu? Iya. Kayak sosokan gitu. Nah di vape ada nggak kayak gitu, Cuk? Sebenarnya kalau rata-rata teman-teman gue owner vape store lainnya ya, itu biasanya nggak pernah milih-milih customer. Apalagi orang yang dari merokok pengen pindah ke vape itu nggak pernah milih-milih. Kita bakal ngasih tahu apa ya barang-barang yang terbaik sesuai dengan budget lu, pasti kok. Jadi lu gak usah canggung ya kalau misalnya lu mau berawal mau mulai vape terus lu langsung ke vape store-nya aja ya. Bener-bener malah lu lebih suka gak sih kalau nanya, "Bang, gue pengen ini vape, tapi gue konsultan." Iya, lebih konsultan. Lu lebih seneng gitu malah ya. Rata-rata customer di sini juga misalnya kalau lagi kebetulan ada gue di sini terus nanya-nanya, gue pasti jawab kok. Dengan apa yang gue tahu ya. Gitu. Pasti gue arahin, "Oh, ini yang enak gini-gini." Lebih takutnya itu nggak ada batasan antara toko dan para vapers pemula itu gue lebih takut karena jadi ujung-ujungnya orang kayak bingung dan canggung gitu kayak lo tadi. Mending gue ngulangin waktu gue sedikit untuk ngobrol ya. Ngejelasin bahwasannya ini kegunaannya apa, fungsinya apa, dan apa manfaatnya buat lo. Jadi santai aja sebenarnya untuk pemula, santai aja. Ya tapi ini lagi-lagi di luar topik nih, Pik. Pik, gue mau nanya untuk usaha vape kan tadi lu udah nyatain sedikit tuh apa bakal apa sebenarnya menjanjikan nggak vape itu? Terus ada lagi nih, vape itu bisa bilang barang elektronik nggak sih? Bisa dibilang barang elektronik. Kalau elektronik kan biasanya kan bisa habis oleh waktu nih, Bib. Misalnya 5 atau 4 tahun lagi orang itu nggak udah nggak nge-vape lagi nih. Ada sesuatu yang baru nih. Lu bakal ngikutin pasar itu atau lu tetap bakal jual vape atau balik lagi tadi pertanyaan gue, atau lu bakal ngikut pasar yang udah ada? Tahu gua justru karena ini barang elektronik malah makin berkembang. Pasti ada pembaruan terus kayak TV deh. Dan lu tetap ngikutin? Gue pasti ngikutin. Yang namanya e-cigarette atau elektronik cigarette itu pasti bentuknya bisa berhubungan dengan vape juga kok. Oke. Kecuali IQOS deh. Kalau IQOS itu kayak elektronik dicampur sama tembakau asli. Gue nggak ada contohnya sih karena nggak pakai juga. Nah itu berbeda dengan vape. Karena yang dihasilkan oleh vape ini uap bukan asap. Uap bukan asap. Makanya sebenarnya kalau misalnya Pip ya, gue nge-vape nih, gue semburin ke temen gue, asap ini apa uapnya nggak berbahaya? Enggak dong. Enggak. Jadi aman aja kok buat di indoor gini, makanya sebenarnya makanya rata-rata vape itu tuh lu giniin aja uapnya udah hilang karena itu bentuknya uap bukan asap. Terus juga sekarang lagi ada tren no clouds liquidnya. Jadi artinya? Liquidnya itu tidak menghasilkan uap. Oh ada tuh? Ada. Bukannya serunya malah pas ada uapnya, Pip? Kayak misalnya gini, nih bos, ngebul nih bos, Iya. misalnya gitu tuh. Kan masalah tuh misalnya nggak ada uapnya. Balik lagi penggunanya sih. Ada pengguna yang punya bini mungkin ya, punya bini nggak suka ngebul rumahnya. Nah, dihadirkanlah sebuah varian liquid yang nggak mengeluarkan clouds gitu. Nah ini pertanyaan yang mungkin udah di akhir ya. Bila suatu saat nih, vape ini dilarang pemerintah nih, lu orang yang bakal menyuarakan demo segala macem, atau lu bakal pelan-pelan mengedukasi orang-orang gitu? Yang mana sebenarnya kalau lu sendiri kan gak ada suaranya nih, apa lu akan ngajak massa untuk nyuarain soal ini? Kalau bisa dilarang pemerintah suatu saat ya? Ya kayak lu bilang tadi, bahwasannya vape itu sebenarnya nggak bahaya yang orang-orang pikirkan gitu. Iya. Kayaknya bukan cuma gua deh, bakal ada demo besar deh para vapers. Karena untuk keuntungan negaranya ada nggak sih untuk pemerintah gitu? pemerintah itu mengeluarkan regulasi 57% cukainya untuk mereka. Oke. Jadi kita kalau dibilang vapers itu tuh ilegal, enggak dong, kan bahwasannya udah ada regulasi yang menetapkan bahwasannya vape ini legal dan kita menempelkan cukai di liquidnya seperti ini. Itu otomatis gua rasa sih nggak bakal ada di stop sama pemerintah deh. Karena kan kita juga bayar pajak, membayar hak usaha kepada negara juga. Oke.
Gue lupa datanya berapa itu, kalau nggak salah sampai triliunan juga kok. Sebenarnya musuh gue nggak bisa bilang musuh sih. Sebenarnya sama-sama berjalan gitu kan antara rokok sama vape. Sama vape ya. Tapi mungkin orang-orang menganggapnya musuh, ya kan? Soalnya untuk yang gue lihat juga untuk perokok dan vape user pun kadang-kadang saling senggol gitu. Sekarang gue tanya deh sama lu pada. Owner dari vape store atau owner dari brand liquid itu ada nggak sih yang nggak nge-vape? Pasti nge-vape semua. Tapi owner dari penjual rokok Tentu. dia pasti nggak ngerokok Karena dia tahu itu berbahaya. brandingnya bagus juga nih. Jadi lu harus ke atas. Orang enak banget kan. Mungkin itu aja kali ya tanya-tanyaannya. Mungkin dari apa? Atau dari lu sendiri ada Iya, ada pesan untuk apa lah, untuk pemula atau segala macem, atau yang memandang sebelah mata vape atau gimana vape aja. atau orang yang mau baru terjun ke dunia vape. Boleh lah lu ngomong-ngomong ke main kamera gitu. Mungkin pesan gue dikit, jangan dulu selalu mikir buruk bahwasannya vape itu buruk. Lu harus cari tahu dulu apa kegunaannya, apa fungsinya, apakah itu dibutuhkan oleh tubuh. Itu dulu sih yang lu harus tahu. Mungkin itu aja kali ya. Oh, itu aja ya. Terus gue juga dari Detos Vape mau ngasih kenang-kenangan nih buat Widih. 4 pips ya, tapi anggotanya 5 orang. 4. Goblok ya? Aneh. Enggak goblok ya. Aneh. Jadi gue ada sedikit kenang-kenangan, itu pot Smoke North 2 gue kasih buat. Oke. Tinggal lu gunakan sebaik-baik mungkin, semoga bermanfaat karena gue tahu lu semua ngerokok. Gitu. Teman-teman yang mau ke Detos Vape, Iya. Nanti di bawah lah ada di Instagram juga sini. juga ada. Instagram pacar dia ada di sini. Yang Instagram pacar jangan ditulis. Mana tahu ada cewek-cewek yang cakep gitu kan, bisa DM gue. Instagram lu boleh nanti Taruh aja. Oh, taruh aja nih. Afid sama Jono juga ada di sini. Mungkin makasih banget nih sama di singgah Oh iya, sama Detos Vape yang udah nyediain tempat begitu berkecil kayak kita ya. Apaan sih kita maksudnya gitu? Kita juga merasa tersanjung gitu. Iya. Merasa terhormat juga. Terus juga makasih kopinya nih, Singgah Kopi ya udah ngasih kita ya. Dan sekali lagi nih, thank you banget untuk achievement lah ibaratnya kan, Iya, buat 4 pips, buat kawan-kawan. Tadi kan tegang nih ya. Kita biar refresh dikit, kita rapid question kan. Oke, boleh. Dian Sastro atau Ola Ramlan? Gue orang lamulan lah. Oke, langsung Jo. Bantai. Gue belum kepikiran tuh. Oke, Aliando atau Adipati Dolken? Gue nggak suka cowok bro. Ya, lo harus milih. Dipati Dolken deh, kayaknya bagus bro. Alfamart atau Indomaret? Famert kayak. Oh, Itu aja sekian dari video kali ini. Thank you juga untuk makasih banget bro. Dari undang-undang main di sini cuy. Thank you juga untuk Singgah Kopi yang udah Lagi-lagi makasih mulu makasih ya. terus kita, soalnya kita merasa terhormat. Dan pastinya jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini karena kita butuh sekali support. Oh ya, terus juga tambahan tips games yang minggu ini megang Rico. Jadi kalau rada tolol videonya, salahin Rico. Oke. Oke, lanjut aja ya. Itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.